eh, terkait dengan 3 variabel ini ya, ada variabel bebas, variabel terikat, dan kontrol itu ya. Nah, sekarang langsung saja saya berikan contohnya. Misalnya ya, nanti kalian boleh ikut ini, boleh juga disesuaikan. Misalnya ini judulnya pengaruh air teh dan air leri pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, yang pertama, ingat ya, kita harus melakukan studi pustaka ya. Kan setelah menemukan masalah, kita harus mencari ini ya, mencari literatur yang mendukung supaya nanti bisa menyusun hipotesis kan ya, sesuai dengan dasar teorinya. Misalnya ini saya beri contoh nih ya, satu dasar teori tentang air leri. Ini diambil dari penelitiannya Wulandari, Muhartini, dan Trisnawati tahun 2012. Nah, ini kita ambil intinya saja. Jadi kalian harus menulis ulang dengan kalimat sendiri ya, hasil penelitian orang lain. Misalnya ini kan, air leri mengandung protein dan vitamin B1. Vitamin B1 berperan dalam metabolisme tanaman, yaitu mengkonversi karbohidrat menjadi energi untuk menggerakkan aktivitas di dalam tanaman. Air leri juga mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, penelitian si Wulandari dan teman-teman ini pada tanaman selada ya, Lactuca sativa, ternyata penyiraman air leri atau air cucian beras ini mampu meningkatkan perakaran, tetapi tidak meningkatkan pertumbuhan tajuk dan hasil tanaman selada. Jadi ternyata dengan disiram air leri ini, yang tumbuh banyak perakarannya saja itu ya. Nah, nanti cari lagi penelitian yang lain ya, tentang air leri, tentang air teh, dan sebagainya. Kalian cari. Jangan lupa nanti tuliskan sumbernya seperti ini. Kemudian, setelah nanti kita membaca beberapa teori itu ya, ya harapannya nanti minimal 5 lah ya. Kalian cari 5 jurnal. Di internet mudah ini sekarang ya. Jadi nanti pertama kalian cari jurnal dulu, dasar teorinya dulu. Kemudian diambil atau dicuplik ini ya, dikutip teori yang sesuai yang akan kalian gunakan untuk eksperimen gitu ya. Kemudian baru menyusun hipotesis. Misalnya ini kan, air leri dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang hijau karena bla 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 gitu ya. Nanti silahkan ditulis sesuai dasar teorinya. Seperti ini ya untuk langkah awal. Kemudian, nah ini misalnya ya cara mencari artikel ilmiah jurnal itu contohnya seperti ini. Ketika kita searching di Google ya, nanti kan kita akan menemukan halaman jurnal seperti ini. Jadi yang kita pakai jurnal ya, bukan blog, bukan laporan penelitian anak SMA sekolah lain atau yang lainnya. Kalian cari yang bentuknya jurnal. Misalnya ini saya mencari di Google ya, ketemu ini laman seperti ini. Kemudian nanti ketika kita klik di sini ada file PDF-nya. Nah, ini yang kita pakai untuk referensi gitu ya. Kita cek aja di sini. Ini halaman aslinya. Jadi sekarang ini sangat mudah ya, dengan internet kita bisa mengakses banyak jurnal dan gratis. Meskipun masih ada ya beberapa jurnal yang ketika kita mengaksesnya kita harus membayar. Tetapi banyak yang gratis dan sudah banyak yang berbahasa Indonesia. Misalnya ini ya, penelitian tentang ini bukan penelitian tapi ini lebih ke artikel ilmiah nih ya. Respon tanaman kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau terhadap cekaman salinitas atau kadar garam. Kita bisa melihat ini ya, abstraknya. Nah, kemudian kalian cari yang ini, PDF-nya di mana. Jadi salah satu ciri dari artikel ilmiah atau jurnal ilmiah itu adalah dipublikasikan dalam bentuk PDF. Nah, ini kita bisa klik sini ya, view atau open. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini, berupa file PDF. Nah, seperti ini nanti kita baca ya. Utamakan membaca abstraknya dulu. Abstrak itu kan ringkasan penelitiannya itu ya. Kalian baca di sini apa yang ada di sini yang akan kalian gunakan untuk dasar teori kalian. Atau bisa juga mengambil dari bagian dalamnya itu ya. Misalnya tentang metodenya mau diperbaiki, disesuaikan juga boleh. Silahkan cari yang seperti ini ya. Cirinya adalah tadi ya, filenya berupa PDF, kemudian ada nama penulisnya ini ya, kemudian ada nama jurnalnya, atau nama ini ya, buletin ilmiahnya ini. Kemudian nama penulis itu biasanya punya afiliasi, dia dari institusinya dari mana, dari perguruan tinggi, dari balai penelitian, dan sebagainya. Misalnya ini ya, ini kan terkait dengan
kacang-kacangan ini ya, ini penelitinya berasal dari Balit Kabi, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi ini ya, dari Kementerian Pertanian. Ini terkait juga dengan ini ya, kita belajar di PKWU kan kita sedang belajar mengenai budidaya tanaman pangan ya, jadi bisa juga nanti proyeknya mau disatukan dengan proyek PKWU juga boleh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke variabelnya. Ingat tadi judulnya kan pengaruh air teh dan air leri pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Atau ada juga yang bisa menuliskan pengaruh air teh dan leri terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, kata kuncinya di sini ya. Yang ini tuh variabel bebas. Kemudian ini variabel terikatnya. Ini objek tanamannya, objek penelitiannya. Jadi gampangannya penelitian eksperimen itu kan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau pengaruh variabel bebas pada variabel terikat gitu ya. Kita tinggal mengganti itunya saja. Maka di sini variabel bebasnya adalah air teh dan air leri. Sekali lagi, ini kan contoh, nanti kalian mau ikut ini boleh, mau mengganti sesuai yang ada di teman boleh. Misalnya Pak, di tempat saya nggak ada air teh, nggak ada yang minum teh, tapi kebanyakan minum kopi, mau diganti air kopi juga boleh gitu ya. Atau Pak, tempat saya nggak ada air leri, maksudnya nggak ada sih kan, itu dari nasi ya, ketika menanak nasi kan pasti mencuci beras kan, air leri itu ya. Atau misalnya, Pak, di tempat saya yang banyak air kelapa, karena di dekatnya ada ini apa namanya, jasa pemarutan kelapa, boleh pakai air kelapa ya, silahkan disesuaikan. Kemudian variabel terikatnya berarti apa? Misalnya ini ya, parameter pertumbuhan tanaman. Jadi tadi ya yang diubah adalah variabel bebasnya. Silahkan diubah-ubah disesuaikan dengan kondisi di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian variabel terikat berarti apa? Pertumbuhan tanaman ya yang disebabkan oleh perlakuan variabel bebas tadi. Parameter pertumbuhan tanaman itu misalnya ini, jumlah biji yang tumbuh. Kan ada tuh beberapa biji itu misalnya dia tidak berkecambah itu ya. Nah, pastikan nanti biji yang digunakan yang memang biji yang bagus ya. Jadi diseleksi betul-betul gitu ya. Supaya nanti tidak bias hasilnya. Jumlah biji yang tumbuh, kemudian bisa juga tinggi tanamannya. Namanya pertumbuhan kan berarti tingginya semakin bertambah gitu ya. Atau misalnya jumlah daunnya. Atau misalnya panjang daunnya, lebar daunnya, jumlah kuncupnya, dan sebagainya. Silahkan disesuaikan. Di sini saya contohkan parameternya 2 ya. Jumlah biji yang tumbuh dan tinggi tanaman. Karena nanti percobaan saya mau menggunakan biji misalnya kayak gitu. Tapi kalau nanti kalian memulainya dari tanaman yang sudah tumbuh, mau dibuat parameternya berupa pertambahan kuncup atau jumlah kuncup anakan juga boleh gitu ya. Tergantung tanaman dan tergantung objeknya seperti apa. Kemudian selain variabel bebas dan variabel terikat, tentukan variabel terkontrolnya. Jadi variabel terkontrol itu variabel yang diberikan sama ya, baik pada perlakuan 1 variabel bebas maupun kelompok perlakuan 2 ini. Misalnya apa? Konsentrasi airnya. Kalau yang perlakuan pertama, yang air teh ini diberi konsentrasi 2 sendok makan ya, maka yang air leri juga 2 sendoknya makan, jangan sampai berbeda. Kemudian waktu penyiramannya, kalau yang dengan air teh penyiramannya pagi hari, yang air leri juga harus pagi hari. Kemudian ukuran potnya, kalau yang air teh menggunakan ukuran pot diameter 35 cm, yang air leri juga harus sama. Kemudian media tanamnya, kalau yang air leri menggunakan tanah kebun, maka yang air teh juga jangan sampai menggunakan arang sekam, jadi harus sama. Kemudian prosedur penelitiannya itu cara kerjanya. Yang pertama siapkan dulu 9 buah pot ini ya. Tadi saya beritahu silahkan disesuaikan dengan kondisi sekitarmu. Misalnya, Pak saya nggak bisa keluar, nggak ada pot, adanya ember bekas, boleh pakai ember bekas. Atau misalnya menggunakan polybag atau apa namanya bekas roti itu ya, bekas bungkus roti tawar itu ya, boleh. Silahkan disesuaikan. Kemudian isi masing-masing pot tadi dengan tanah kebun setinggi 2/3 pot. Ini sesuaikan dengan teori, dengan kondisi juga boleh. Misalnya kamu dapat teorinya budidaya dengan hidroponik, jadi nggak pakai tanah juga boleh saja, pakai air misalnya. Atau misalnya menggunakan arang sekam atau menggunakan
media tanam siap pakai yang bisa dibeli di toko-toko tanaman hias juga boleh. Pokoknya bebas sesuai kondisi yang ada di sekitarmu. Kemudian jangan lupa diberi label dulu ini ya. Misalnya nih ya, air teh 1, air teh 2, air teh 3. Di sini ya. Air teh 1 misalnya, air teh 2, air teh 3. Maksudnya ini apa? Yang diberi variabel bebas berupa air teh ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga. Kemudian air leri 1, air leri 2, air leri 3. Jadi perlakuan air leri untuk ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian satu lagi beli yang terkontrol ya, yaitu air sumur untuk pembanding. Air sumur 1, air sumur 2, air sumur 3. Supaya kita bisa melihat dengan yang normal itu seperti apa. Kita asumsikan kalau yang disiram dengan air sumur kan yang standar, yang normal gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa kalau disiram dengan air sumur atau air pump gitu ya, tanaman ini kan akan tumbuh dengan baik gitu ya. Seperti itu ya, disiapkan kemudian ditata, dilabeli. Labelnya bisa menggunakan spidol yang anti air ya, atau mungkin pakai kertas tapi ditutup dengan selotip bening gitu ya, supaya tidak rusak ketika terkena air. Kemudian lanjutannya ini ya, karena kita menggunakan tadi ya, ini kan jumlah eksperimennya ada 9 ya, 3 perlakuan, ulangannya 3. 3 kali 3 9 kan. Misalnya kita mau menanam satu pot ini mau saya isi dengan 3 biji saja, berarti kita butuh 9 kali 3 ya butuh 27 butir biji kacang hijau misalnya. Maka pertama direndam dulu selama 1 malam. Ingat tadi ya, dipilih biji kacang hijau yang memang betul-betul bagus dan kualitasnya sama. Jangan sampai yang satu kopong, yang satu kisut, yang satu keriput, yang lainnya enggak. Jadi dibuat sama, terkontrol gitu ya. Kemudian kalau sudah, tanam ke dalam pot masing-masing 3 butir. Jadi di setiap pot ini kita gunakan jarak yang sama, kira-kira diisi 3 butir itu ya semuanya. Kemudian siapkan air teh dan air lerinya. Ini tergantung referensi ya, atau kalau enggak nanti bisa menggunakan ini juga boleh. Misalnya kita encerkan dulu, jangan sampai kita mengambil air leri langsung disiramkan terlalu pekat gitu ya. Kita encerkan misalnya 100 ml diencerkan dalam 100 ml air gitu ya. Kemudian juga air sumur. Nah, untuk pengenceran kalau di rumah nggak ada gelas ukur, nggak ada ini apa sendok untuk mengukur, bisa dengan ini sendok makan. Misalnya 1 sendok makan diencerkan dalam 1 gelas air misalnya. Yang penting setiap perlakuan ukuran gelas dan sendoknya sama gitu ya, bisa disesuaikan. Kemudian disiramkan ke dalam setiap pot sesuai labelnya tadi ya. Jadi masing-masing disiram 100 ml setiap pagi dan sore misalnya ya. Yang merah ini boleh kalian sesuaikan ya. Bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Bisa juga sesuai dengan referensi yang kamu peroleh. Misalnya dari penelitian si A, untuk pertumbuhan yang bagus itu kalau tanaman diberi air teh dengan konsentrasi misalnya 1 sendok dilarutkan dalam 5 gelas air, ya boleh silahkan disesuaikan gitu ya. Kemudian amati pertumbuhan tanaman selama 7 hari. Ukur tinggi tanaman dengan benang dan penggaris ya kalau mau menggunakan tingginya. Jadi tanaman itu kan tidak lurus ya, kalian menggunakan benang dulu, benang jahit yang biasa itu ya. Kemudian benangnya baru diukur dengan penggaris supaya lebih akurat pengukurannya. Kemudian masukkan ke tabel pengamatan seperti ini. Ada parameter tadi ya, misalnya ini ya, jumlah biji yang tumbuh dan tinggi tanaman. Kemudian air teh, kelompok perlakuan 1 ya, air leri dan air sumur. Kemudian ini yang tadi labelnya tadi ya, air teh 1, air teh 2, air teh 3 dan rata-ratanya. Begitu pula dengan yang air leri dan air sumur. Misalnya begini, jumlah biji yang tumbuh. Ingat ini tabel ini dibuat setiap hari ya. Jadi misalnya hari pertama tabelnya ini. Nanti buat lagi hari kedua, hari ketiga gitu ya. Misalnya hari pertama, jumlah biji yang tumbuh, air teh belum ada yang tumbuh, 0 semua. Air leri 1 tumbuh 2, yang ini tumbuh 1, yang ini tumbuh 3, hitung rata-ratanya. Yang air sumur berapa, hitung rata-ratanya seperti itu. Kemudian tinggi tanaman, kalau hari pertama belum ada ya di strip dulu. Masih 0 ya, 0 atau strip juga boleh, 0 aja, 0. Kemudian hari kedua misalnya, hari kedua jumlah biji yang tumbuh air teh berapa, air leri berapa, air sumur berapa, sampai tumbuh ratanya. Begitu pula dengan tinggi tanamannya. Sampai kira-kira 7 hari ya, jadi nggak usah lama-lama. Ini eksperimen sederhana 7 hari saja ya.
Kalau misalnya, ini kan saya beri waktu 1 bulan ya, misalnya habis ini kalian mencoba, atau besok pagi lah kalian coba tuh ya, ternyata kok eksperimenmu tidak sengaja dibuang sama ibumu misalnya, ya nggak apa-apa, kamu punya pekan depan untuk mengulangi lagi gitu ya. Karena pernah kejadian gitu ya, apa, bilang ke saya ada murid ya, "Pak, maaf ini eksperimen saya ternyata dianggap sampah, dibuang sama ibu saya." Ya udah diulangi lagi. Makanya ini saya beri waktu sampai 4 pekan ya supaya lebih leluasa. Jadi dibuat tabelnya seperti ini. Nah, kemudian nanti dianalisis ya. Ini kan secara umum bisa kita contohkan, ini saya contohkan kita buat dua ini ya. Misalnya yang ini, yang jumlah biji yang tumbuh. Kalau nanti semua sudah tumbuh kan akan konstan ya, maka kita hitung yang awal saja, yang pertama kali tumbuh misalnya, atau setelah berapa hari sampai nggak ada yang tumbuh lagi gitu ya. Di rata-rata kemudian buat ini, diagram lingkaran atau pi ini ya, pi ini ya. Nanti kan kelihatan misalnya, oh yang ditanam dengan air leri, dengan air teh, dengan air sumur, mana yang paling banyak ini yang tumbuh gitu ya. Nanti kan ketahuan, oh ternyata ketiga jenis air tadi itu bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah biji yang berkecambah atau yang tumbuh. Itu ya. Kemudian yang kedua tinggi tanaman. Tinggi tanaman tadi, ini kan ketemu rata-rata ya, rata-rata hari pertama, hari kedua, dan ketiga misalnya, sampai hari ke-7 nanti dibuat kurva yang seperti ini. Jadi nanti akan ketahuan, oh ternyata yang diberi air teh pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan air leri misalnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan air sumur, tergantung nanti datanya. Ingat, salah satu sikap ilmiah adalah jujur ya, jujur terhadap fakta ya, terhadap data, kita tidak boleh manipulasi, tampilkan apa adanya. Sekalipun nanti hipotesisnya salah ya nggak apa-apa, namanya penelitian itu kan jangan takut gagal gitu ya. Ingat, kegagalan adalah first time in learning gitu kan, jangan menyerah, ya dibuat lagi. Itu ya. Kemudian kalau sudah, tinggal dibahas ya, gunakan teori tadi atau kaitkan dengan dasar teori tadi, hasil riset itu seperti apa. Sehingga nanti kamu bisa simpulkan apa hipotesis itu terbukti atau tidak. Tidak masalah tidak terbukti, nggak apa-apa ya, namanya eksperimen itu kan bisa terbukti bisa tidak hipotesisnya itu ya. Bahkan ada itu yang itu ya apa, penelitian tuh ya ikut lomba, ikut kopsi ya, kompetisi penelitian siswa Indonesia tuh ya. Ternyata hipotesisnya tidak terbukti malah dapat medali emas tuh ya nggak apa-apa. Yang penting kan proses ilmiahnya berjalan gitu ya. Kemudian saran untuk penelitian lanjutan itu seperti apa misalnya. Misalnya begini sarannya, penelitian ini kan baru selama 7 hari gitu ya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dibuat atau dilakukan sampai usia panen gitu ya. Karena kan kalau kita menanam tadi kacang hijau harapannya kan sampai ke panennya ya, sama juga dengan selada tadi. Kalau ternyata sampai panen hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan akar saja kan tidak penting gitu ya. Nah, apa selada yang dimakan kan daunnya gitu ya. Tapi bisa jadi nanti kalau misalnya terhadap tanaman kacang hijau ini berpengaruh terhadap pertumbuhan akarnya, yang kemudian pada akhirnya mendukung pertumbuhan atau jumlah polongnya, ukuran bijinya, berarti kan ada keterkaitannya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan lupa tuliskan saran untuk penelitian lanjutan. Kemudian tuliskan daftar pustakanya ya, mengacu pada kutipannya tadi ya. Kemudian jangan lupa ya dokumentasikan dengan foto ya setiap kali melakukan penelitian. Jadi kalau 7 hari ya ada 7 foto nanti hari pertama sampai hari ke-7 gitu ya. Kemudian fotonya harus menunjukkan kalian ada di situ ya. Jangan sampai fotonya cuma foto tanamannya. Nanti kamu tinggal download di internet banyak tuh ya kalau ada tinggal foto tanaman. Jadi yang saya minta itu foto ketika kalian menjalankan penelitiannya, bukan foto objeknya, gitu ya. Objeknya otomatis kelihatan kalau kalian ada di situ kan. Seperti itu untuk proyeknya, ini proyek sederhana ya. Jadi nanti boleh mau melaksanakan ini persis juga boleh, mau memodifikasi juga boleh gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Itu ya untuk tugasnya.